Indonesia atau dulunya dikenal sebagai Nusantara adalah awal mula peradaban dunia. Bagaimana menurut kalian setelah mendengar pernyataan tersebut? Walau terdengar bombastis dan penuh akan klaim historis, Kepulauan Nusantara juga seperti wilayah lain di berbagai belahan dunia, memiliki cerita tersendiri tentang situs megalitik. Bahkan, tak kalah dengan situs-situs megalitik utama. Satu dari beberapa yang telah ditemukan di Indonesia pernah mengejutkan dunia arkeologi barat. Berikut ini beberapa situs megalit di Indonesia yang pernah mengejutkan dunia arkeologi. Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di suatu lembah yang masuk area Taman Nasional Lore Lindu, terdapat patung-patung berukuran raksasa yang menyimpan sejarah masyarakat awal yang dulunya tinggal di lembah ini. Dikenal dalam komunitas arkeolog sebagai situs megalit, lembah Bada atau juga lembah Napu. Situs dengan pemandangan yang indah ini terletak sekitar 140 km dari kota Poso atau sekitar 5 jam perjalanan darat melalui pegunungan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Patung-patung berukuran besar ini diperkirakan berusia ribuan tahun dan dinamakan Palindo oleh masyarakat setempat yang berarti sang penghibur. Penamaannya merujuk kepada ukiran patung yang kelihatan tersenyum. Jika diperhatikan, patung-patung ini memiliki gaya yang unik dan misterius. Meski begitu, patung ini dipercaya sudah ada sejak abad ke-14, menunjukkan bahwa dulunya terdapat peradaban besar di wilayah ini. Sudah banyak penelitian yang dilakukan di situs lembah Bada, tetapi alasan ataupun tujuan dari patung ini belum diketahui. Bahkan masyarakat sekitar lembah ini pun yang merupakan keturunan dari orang terdahulu tidak mengetahui sama sekali sejarah yang ada di tanah mereka. Beberapa teori hanya menyebut bahwa mereka mungkin memiliki fungsi religius atau upacara. Terlepas dari jaraknya yang misterius, situs ini secara kronologis merupakan megalit tertua di Indonesia dan sejak 2019 telah diusulkan sebagai warisan dunia. Di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Samba, yang menarik dan unik di sini bahwa Sumba menjadi salah satu dari sedikit tempat di dunia yang mana tradisi megalitik masih hidup. Hal ini yang tentunya memberikan wawasan langsung tentang bagaimana situs-situs ini hidup di masa lalu. Salah satu tradisi megalitik yang masih dipertahankan di sini adalah batu kubur, struktur batu besar yang berdiri kokoh sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Sejarah mencatat tradisi megalitik ini telah berlangsung selama ribuan tahun, jauh sebelum pengaruh budaya lain termasuk agama masuk ke wilayah Sumba. Berbagai jenis batu digunakan dalam pembuatan kubur megalitik ini, mulai dari batu pasir, batu andesit, hingga batu granit. Berbeda dari nisan atau epitaf, ciri khas struktur batu kubur Sumba tercermin dari arca dan relief yang memiliki makna atau konsep kehidupan setelah kematian. Gunung Padang merupakan situs cagar budaya nasional yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gunung Padang merupakan bangunan punden berundak dengan ukuran paling besar dan diklaim sebagai situs tertua di Indonesia. Usianya diperkirakan lebih dari 5.000 tahun. Geologi Dani Hilman Natawijaya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN berteori struktur tertua Gunung Padang berusia 16.000 hingga 27.000 tahun. Berbagai komunitas ilmuwan terutama arkeolog dan geolog barat skeptis terhadap klaim tersebut. Luasnya keseluruhan situs ini sekitar 3 hektar dengan kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi dan terletak pada ketinggian 885 mdpl. Ukuran tersebut menjadikannya kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Salah satu yang menarik tentang Gunung Padang adalah pro kontra yang cenderung kontroversial di antara para ilmuwan. Dalam penelitiannya yang dipublikasikan jurnal Archaeological Prospection pada Oktober 2023, Dani Hilman Natawijaya dan tim menyimpulkan bahwa Gunung Padang merupakan piramida buatan manusia yang sudah ada sejak zaman es. Klaim tersebut secara otomatis menjadikannya piramida tertua di dunia, jauh melampaui piramida di Mesir. Tak lama, sejumlah ilmuwan arus utama memfalsifikasi temuan tersebut, bahkan mendiskreditkan Dani Hilman dan tim. Terbaru, penelitian yang sebelumnya dipublikasikan di jurnal internasional itu dicabut dan diberi label retracted alias ditarik. Pulau Sumatera juga punya kisah sendiri tentang megalit yang sering luput dari pandangan dunia. Adalah situs Pasemah, sebuah kompleks situs megalitik yang tersebar di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Lembah Bukit Barisan Kabupaten Lahat. Yang terkenal dari situs Pasemah yakni arca-arca batu yang dibahat dengan detail yang bagus, menggambarkan manusia dan hewan dalam pose yang dinamis. Jika diperhatikan lebih seksama, arca-arca ini menunjukkan tingkat keahlian seni dan estetika yang tinggi, memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan masyarakat prasejarah di wilayah tersebut. Berdasarkan dokumen resmi, periode megalitik Pasemah diperkirakan dimulai pada abad ketiga Masehi. Hal ini didasarkan pada penanggalan karbon dan bukti lain seperti manik-manik kaca dan benda logam yang ditemukan di Tegur Wangi
Banyuwangi pada 1932. Beberapa arca megalitik Pasema disimpan di Museum Bala Putra Dewa Palembang dan Museum Nasional Jakarta. Tak kalah dengan patung Moai, inilah salah satu ikon megalitik yang ada di situs megalitik Bondowoso. Bondowoso yang berada di Provinsi Jawa Timur, selain dijuluki kota tape dan kopi, ternyata memiliki sebutan lain sebagai kota megalitikum. Tercatat sebanyak 1.400 peninggalan prasejarah zaman megalitikum terbesar di Bondowoso, terutama di wilayah selatan dan barat. Saking banyaknya, hampir seluruh kecamatan terdapat minimal satu situs bersejarah dari zaman megalitikum berukuran mega. Karena jumlah situs dan artefak sejarah yang cukup banyak, pemerintah setempat mendirikan Pusat Informasi Megalitikum Bondowoso atau PIMB di tahun 2018 untuk memusatkan seluruh penemuan situs prasejarah di suatu tempat yang dikenal sebagai Museum Megalitikum Pekauman yang berlokasi di Kecamatan Grujukan. Museum ini memiliki konsentrasi tinggi artefak megalitik termasuk menhir, dolmen, sarkofagus, batu kenong, arca, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa Bondowoso pernah menjadi pusat budaya megalitik di Jawa Timur. Mungkin situs megalitik Pakauman di Bondowoso terdengar asing, tapi bagaimana dengan situs yang satu ini? Dengan ciri khas lukisan tangan babi hutan dan anoa yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Inilah situs Laeng-Laeng, dikenal sebagai Taman Arkeologi Laeng-Laeng yang terletak di Kabupaten Marau, Sulawesi Selatan. Di sini terdapat banyak goa prasejarah yang menyimpan peninggalan arkeologis manusia purba yang unik dan menarik pada 2021 silam. Sebuah penelitian kolaboratif menemukan seni cadas paling awal yang berasal dari situs ini, yaitu lukisan figuratif babi kulit Sulawesi atau Sus Celebensis. Dibuat setidaknya 43.900 tahun berdasarkan penanggalan seri uranium. Penemuan ini dalam gilirannya menantang pandangan tradisional bahwa seni gua tertua hanya ada di Eropa, menunjukkan jika manusia prasejarah di Sulawesi juga memiliki tradisi seni yang sangat tua. Bahkan penelitian terbaru pada Juli 2024 kembali menemukan lukisan yang tampak tak seperti apapun, hanya gambar 3 orang di sekitar seekor babi merah besar. Damon Maxim Aubert, arkeolog dari Universitas Griffith Australia yang telah lama mempelajari situs Leang-Leang, berkesimpulan jika ini merupakan karya seni naratif tertua yang pernah dibuat tangan manusia yang berusia lebih dari 51.000 tahun. Selanjutnya, Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah. Dari hasil penanggalan karbon, ada 2 periode tradisi megalitik di Lore Lindu, yakni tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi dan 1500 hingga abad 1 Masehi. Namun, kelangsungan hidup tradisi tersebut terjadi bersama-sama. Setidaknya, kawasan Lore Lindu terdapat 4 lokasi situs megalitiko. Ada Lembah Napu, Lembah Palu, Danau Lindu, dan Lembah Besoa dengan situs Pokekeanya. Di sini kita akan menemukan banyak patung megalit yang dikenal sebagai Palindu, serta kuburan batu besar. Yang menarik, patung ini memiliki ekspresi wajah yang kuat dan misterius. Bahkan tujuan dari asal-usulnya masih belum jelas. Namun, yang jelas keberadaannya menunjukkan indikasi jika dulunya ada sebuah peradaban maju di wilayah ini. Poso dikenal sebagai negeri 1000 megalit, dengan banyaknya peninggalan batu besar penanda keberadaan nenek moyang ribuan tahun lalu. Salah satunya ditemukan di Lembah Besoa, berada dalam satu kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Situs ini dikenal dengan menhir-menhir besar dan patung batu yang berusia ribuan tahun. Megalitik Arca Tadulako menjadi salah satu ikon di situs yang terletak di Desa Doda, Kecamatan Lore Tengah Poso. Nama Tadulako sendiri menjadi nama universitas negeri terbesar di Kota Palu. Patung ini sudah berumur sekitar 3.000 tahun, menjadikannya salah satu bukti adanya peradaban di zaman Austronesia. Sulit dipahami bagaimana para leluhur yang merupakan ras Austronesia bisa membuat situs berumur ribuan tahun ini, kemudian membawanya ke Lembah Besoa yang tingginya 120 mdpl. Peninggalan megalitikum ini menjadi saksi bisu para nenek moyang yang tidak hanya kreatif dan ahli dalam memahat batu, namun juga mengungkap bagaimana mereka menjalani kehidupan ribuan tahun silam. Pulau Nias juga terkenal dengan tradisi megalitiknya yang masih bertahan. Salah satunya saat kita berkunjung ke situs megalit Tetegewo di Desa Lili Saute, Kecamatan Sidau, Arenia Selatan. Situs ini diyakini sebagai asal mulainya para leluhur masyarakat Nias dari langit atau Ononiha. Letaknya berada di atas bukit, sehingga untuk mencapai tempatnya harus melewati jalan bebatuan yang cukup curam sejauh 500 meter. Diketahui, situs megalitikum Tetegoe yang dipercaya sudah berusia 2.500 hingga 5.000 tahun, terdiri atas batu-batu besar berbentuk tugu, bundar dan persegi menyerupai meja yang berasal dari bahu. Keberadaannya yang masih hidup memberikan wawasan langsung
terutama bagaimana batu-batu besar ini digunakan dalam kepercayaan masyarakat setempat. Situs Batu Berak atau Break yang terletak di Komplek Kebun Tebu Pekonpora Wiwitan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, merupakan salah satu dari banyak situs megalitikum yang ditemukan di Provinsi Lampung. Kata berak sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti sejajar, menggambarkan susunan batu yang teratur dan sejajar di situs tersebut. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan jurnal Artefak, di situs ini terdapat batu menhir sebanyak 40 buah, batu dolmen sebanyak 38, batu datar 2, dan batu komplek yang berjumlah beberapa buah. Diketahui, situs ini pertama kali ditemukan pada 1951 oleh rombongan Transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN dari Subang, Jawa Barat. Penelitian lebih lanjut dilakukan antara tahun 1981 hingga 1989 yang mengungkapkan bahwa situs ini dulunya merupakan tempat pemukiman, pemujaan, dan juga diduga sebagai tempat penguburan selama zaman animisme.